Dalam kondisi yang serba sulit, orang-orang sedang berkekurangan hari ini, maka tindakan memberi merupakan satu hal yang bakalan langka untuk dilakukan. Menjadi sesuatu yang tidak diminati. Orang lebih berlomba-lomba ingin menerima, ingin mendapatkan, ingin diberi daripada memberi. Dan sebenarnya inilah tantangan kita sebagai orang percaya yang sebenarnya diingatkan dalam kitab suci bahwa adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Bagaimana ayat ini bisa dilakukan ketika orang sedang dalam kesulitan? Tidak ada yang bisa dia beri. Yang diinginkan adalah dia diberi. Karenanya betapa pentingnya untuk kita bisa membangun lagi akan semangat keimanan yang kembali kepada apa yang sabda Tuhan katakan, yaitu bersyukur yang bukan karena kita diberkati atau menerima atau diberi berkat, tetapi justru bersyukur karena kita bisa memberi berkat. Namun bagaimana caranya? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10-15. Ia atau Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan sediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Lalu satu ayat lagi dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Thanksgiving adalah sebuah ungkapan untuk sebuah hari raya yang dilakukan oleh orang-orang Amerika dan berlatar belakang sebagai sebuah peristiwa di mana ucapan syukur itu dilakukan secara nasional. Bukan sekedar personal tetapi nasional, satu bangsa. Makanya hari itu adalah disebut sebagai hari libur, hari Thanksgiving, hari ucapan syukur. Latar belakangnya adalah ketika di tahun 1600-an itu ada peristiwa di mana ada panen besar-besaran dan orang-orang bersyukur pada waktu itu. Dan Thanksgiving menjadi sebuah momen di mana setiap orang belajar bersyukur, belajar menikmati berkat Tuhan dan juga mensyukurinya dengan berbagi makanan menu-menu khusus yang biasa disajikan di hari Thanksgiving itu. Namun sebenarnya sebagai orang percaya, Thanksgiving harusnya berlangsung di setiap saat, bukan saja 1-2 hari semata atau di hari-hari raya tertentu yang ditetapkan oleh sebuah bangsa. Karena bersyukur merupakan bagian dari iman. Apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus oleh Paulus mau memberitahukan kepada kita tentang dasar-dasar untuk seseorang bisa senantiasa bersyukur dalam segala keadaan dan di setiap waktu dengan segala macam alasannya. 2 Korintus pasal 9 ini berkaitan dengan 2 Korintus pasal 8 yang berbicara tentang orang-orang Makedonia yang rela memberi dari kekurangan mereka. Mereka sangat mendesak rasul-rasul waktu itu untuk memberi. Padahal mereka hidup dalam pas-pasan.
Mereka hidup di dalam kesusahan dan kekurangan, tapi mereka begitu antusias, bahkan sangat ingin dilibatkan di dalam karya layanan yang harus mereka berikan apa yang dapat mereka berikan. Dan ini mereka desak, mereka mau terlibat dalam pelayanan memberi. Padahal mereka sebenarnya dalam kategori orang-orang yang butuh diberi, yang berkekurangan. Tetapi mereka berani melakukannya karena iman mereka yang kuat luar biasa. Inilah tanda bahwa orang makin beriman, tangannya akan makin terus terulur memberi. Bukan menggenggam dan mengambil, tapi membuka tangannya dan berbagi dengan orang lain. Dan karenanya dikatakan di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 itu sudah dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang nabur banyak akan menuai banyak. Dan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, dan Allah sanggup melimpahkan anugerahnya kepada setiap orang yang memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh syukur. Sampai di sini saja sudah memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya bersyukurnya kita bukan karena kita menerima, tetapi bersyukur karena memberi. Dan Tuhan jelas katakan bahwa makin kita berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan, maka kebenaran Tuhan tetap untuk selamanya, bahkan tidak pernah akan habis. Inilah sebenarnya karakteristik berkat Tuhan yang harusnya memang bukan untuk kita genggam, tapi kita bagikan. Dan justru yang menariknya, makin dibagikan dia akan makin berlipat kali ganda. Ingat peristiwa Yesus memecah-mecahkan roti yang jumlahnya hanya 5 dan 2 ekor ikan, yang lalu kemudian dibagi-bagikan, dipecah-pecahkan, tapi malah berlipat kali ganda. Inilah sebenarnya iman kita. Dan Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan. Dialah yang memberikan. Dia yang sediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Dengan kata lain, bahwa kalau kita sadar bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, apa yang kita terima itu pemberian dari Tuhan, maka tidak ada satupun alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena pelayanan kita yang kita lakukan dengan cara memberi itu sebenarnya membangkitkan syukur kepada Tuhan. Syukur yang tak terkatakan itu, syukur yang membuat Tuhan menjadi makin bersukacita. Dikatakan bahwa pemberian itu akan membagikan syukur kepada Allah. Ayat-ayat ini ingin mengingatkan kepada kita tentang satu pelajaran tentang bersyukur. Sebagaimana di Efesus 5 yang ingatkan kita, ucaplah syukur senantiasa dan dalam segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah Bapa kita. Maka ini semua mau ingatkan kita bahwa bersyukur karena menerima berkat itu biasa. Semua orang juga bersyukur karena menerima sesuatu. Tapi bersyukur karena bisa memberi berkat itu adalah hal mulia. Itu adalah hal yang berkilau luar biasa sebagai sebuah teladan. Bersyukur karena memberi, bukan bersyukur karena menerima. Kenapa? Karena makin kita bersyukur karena memberi, makin berkat Tuhan tidak mudah lari dari kita. Berkat makin dibagi-bagikan akan makin berlipat kali ganda. Tapi makin ditahan erat-erat dan disimpan untuk pribadi diri sendiri, maka dia tidak akan berkembang biak, tidak akan berlipat kali ganda. Karenanya mari kita belajar untuk bersyukur, bukan karena menerima berkat, tapi bersyukur karena bisa memberi dan berbagi berkat dengan sesama kita. Ayo jadikan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang tangannya terbuka, terulur, memberi, berbagi dengan orang lain. Dan itu yang melimpahkan syukur kita, juga melimpahkan syukur di hati Tuhan melihat kita yang tangannya selalu terbuka, memberi dan berbagi satu dengan lain. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo belajar kita selalu give thanks, bersyukur kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang memberi, bersyukurlah karena memberi. Amin.